Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Nur Alifatul Arsiniswatia. Saya dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini PAIAUD semester 1 Fakultas Tarbiyah Institut Miftahul Huda Subang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ulumul Quran dan Hadis yang diampu oleh Bapak Adudin Alijaya. Ini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya ketahui mengenai rosem, sejarah, varian, dan penerapannya pada standar mushaf Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian rosem. Rosem adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk hurufnya. Rosem Al-Quran yang terkenal adalah Rosem Utsmani. Rosem Utsmani yaitu cara penulisan standar yang dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Rosem Utsmani memiliki cara penulisan berbeda dari Arab modern, terutama pada penghilangan, penambahan, atau pengganti huruf. Contoh seperti Ibrahim, namun bacaan Arab modernnya Ibrahim. Jadi penulisan kata Ibrahim ini menunjukkan kaidah penghilangan huruf, yaitu yang dimana penghilangan huruf alif dan ya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan bentuk tulisan mushaf Utsmani yang ringkas tanpa mengubah bacaannya. Yang kedua adalah sejarah. Pada zaman Rasulullah SAW masih banyak para sahabat yang hafal Al-Quran. Namun pada saat itu Al-Quran belum dibekukan dalam satu mushaf dan masih banyak dalam bentuk pecahan batu, papan kayu, dan pelepah kurma. Namun setelah terjadinya perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang syahid di medan perang. Hal itu membuat Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan dan melakukan penulisan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam meluas ke wilayah Syam, Irak, Persia, dan Mesir. Perluasan wilayah ini menyebabkan perbedaan dialek bahasa Arab, perbedaan membaca Al-Quran di kalangan kaum muslimin, dan munculnya perselisihan dalam qiraat. Peristiwa penting ini menjadi pemicu laporan Hudzaifah bin Al-Yaman pada Khalifah Utsman bin Affan setelah perang di Armenia dan Azerbaijan, di mana umat Islam saling menyalahkan bacaan satu sama lain. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan membentuk 4 tim yang dimana terdiri dari Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'ad bin Al-As, dan Abdul Al-Rahman Al-Haris. Dalam kerja penyalinan ini, mereka mengikuti ketentuan yang disetujui oleh Khalifah Utsman bin Affan. Para ulama menyebut cara penulisannya ini sebagai Rosem al-Mushaf karena cara penulisannya disetujui oleh Utsman sehingga sering pula dibangsakan oleh Utsman, sehingga mereka sebut dengan Rosem Utsmani. Rosem Utsmani memiliki cara penulisan berbeda dari Arab modern, terutama pada penghilangan, penambahan, atau pengganti huruf. Contoh seperti Ibrahim, namun bacaan Arab modernnya Ibrahim. Jadi penulisan kata Ibrahim ini menunjukkan kaidah penghilangan huruf, yaitu yang dimana penghilangan huruf alif dan ya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan bentuk tulisan mushaf Utsmani yang ringkas tanpa mengubah bacaannya. 3 varian. Di sini terdapat 3 varian rosem.
Yang pertama yaitu Rosem Utsmani. Rosem Utsmani ini yang mana ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Karakteristik tulisan ini awalnya tidak memiliki titik dan harokat dan dirancang khusus untuk mengakomodasi perbedaan qiraat. Rosem ini memiliki 6 kaidah. Yang pertama adalah al-hadaf atau pembuangan alif atau huruf. Yang kedua adalah al-ziyadah atau penambahan alif atau huruf. Yang ketiga yaitu al-ibdal atau penggantian huruf. Misal, huruf waw diganti alif. Dan al-hamz, penulisan hamzah. Hukumnya adalah para ulama sepakat bahwa menggunakan Rosem Utsmani wajib dalam penulisan mushaf Al-Quran karena untuk menjaga keseimbangan keasliannya. Yang kedua, Rosem Qiyasi. Rosem Qiyasi ini adalah kaidah penulisan bahasa Arab standar atau umum yang disesuaikan dengan pengucapan. Karakteristiknya sesuai dengan apa yang diucapkan, sehingga lebih mudah dibaca oleh pemula atau orang non-Arab. Contoh Rosem Imla'i, kata as-sholah. Dalam Rosem Utsmani ditulis as-sholawatu dengan waw kecil di atas, sedangkan Rosem Imla'i ditulis as-sholatu dengan menggunakan alif. Rosem ini umum digunakan dalam buku-buku umum, majalah atau mushaf khusus seperti mushaf Bahariyah atau madrasah yang tujuannya untuk mempermudah hafalan. Yang ketiga adalah Rosem A'rudi. Rosem ini adalah metode penulisan yang disesuaikan dengan wazan atau timbangan irama syair Arab. Karakteristiknya fokus pada suara yang terdengar fonetik untuk menentukan bahr atau nama bacaan macam syair dalam sastra Arab. Rosem ini jarang digunakan, terutama tidak digunakan dalam penulisan ayat Al-Quran secara keseluruhan, tetapi hanya digunakan dalam kajian sastra. Yang keempat, penerapan Standar Mushaf Indonesia. Standar Mushaf Indonesia adalah pedoman resmi penulisan dan pencetakan Al-Quran di Indonesia yang ditetapkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran atau LPMQ, Kementerian Agama Republik Indonesia. Standar ini bertujuan untuk menjaga keaslian Al-Quran, keseragaman penulisan, kesesuaian dengan kaidah ulumul Quran, dan kemudahan membaca bagi masyarakat Indonesia. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.